Kami seneng. Kenapa? Karena saya bisa efektif kemana-mana, nggak usah pakai mobil dinas, nggak usah pakai duit APBD untuk perjalanan dinas. Karena dari 1,5 miliar dipotong tinggal 100 juta setahun. Itu perjalanan dinas gubernur Jawa Barat tuh per tahun 100 juta, mungkin jauh dibandingkan dengan Dirjen Penerimaan Keuangan. Kang Deddy Mulyadi alias KDM geruduk KPK, ini emang agak lain ini gubernur gue ini agak. Pendapat saya kalau sembara seperti itu sebaiknya jangan dilakukan karena akan memancing masyarakat, apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit ya, dikasih misalnya 10 juta, 5 juta, orang sudah siap masa golok terus bawa pentungan, jaga-jaga nih. Ya, khawatirnya nanti orang yang bukan begal malah dipentung jadi begal kan begitu. Jadi kalau saya boleh menyampaikan nasihat dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat ya, sebaiknya jangan membuka sayembara seperti ini karena khawatir nanti mendorong masyarakat jadi main hakim sendiri. Yusril Ihza Mahendra dirujak netizen habis-habisan dan rupanya sepertinya Bapak Yusril ini tidak mendapatkan waktu atau ruang untuk kembali membalas argumentasi atas kritiknya terhadap sayembara yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah, di sisi lain kalau kita kompilasikan dengan bagaimana Kang Deddy Mulyadi pada saat berpidato, sebetulnya Bapak Ihza Mahendra ini akan merasa malu kalau seumpama melihat gagasan-gagasan, argumentasi-argumentasi Kang Deddy Mulyadi, di mana KDM pada saat berbicara di hadapan publik, Kang Deddy Mulyadi pada saat berbicara dengan birokrat, KDM saat berbicara dengan akademisi, itu memang antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain, satu argumentasi dengan argumentasi yang lain yang ia sampaikan di satu tempat ke tempat yang lain, saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi termasuk juga tentang bagaimana Kang Deddy Mulyadi memberikan sayembara 50 juta itu, sebetulnya itu berkesinambungan dengan pengetahuan Kang Deddy Mulyadi, dengan rumusan Kang Deddy Mulyadi atas pengalamannya terhadap masyarakat. Jadi Bapak Yusril sebetulnya harusnya banyak belajar pada Kang Deddy, gitu. Karena orang yang fasih mengetahui masyarakat, kultur masyarakat Kang Deddy. KDM sering berbicara kebudayaan Sunda, kebudayaan Nusantara. Dan ketika Kang Deddy Mulyadi ini membuat satu kebijakan, ini lebih dekat dengan masyarakat ketimbang Bapak Yusril. Jadi Bapak Yusril ini kayak nggak nyambung gitu. Kita lihat saja terlebih dahulu di sini beberapa hal menarik teman-teman ya. Silakan. Aing emang salam APBN, ambil positif, buang negatif. Biasanya para pejabat itu menghindari KPK. Lah ini Gubernur Jawa Barat, buset, nyamperin. Kang Deddy, ini udah kejauhan Kang Deddy, beneran kejauhan Kang Deddy. Semoga Kang Deddy dan keluarga selalu dilindungi sama Allah, sama Tuhan. Kita ini hidup di negara, kalau ada orang jujur, orang tulus, orang baik, itu malah malah dicecer gitu. Gua nggak tahu mau sampai kapan ngontenin Kang Deddy Mulyadi, karena isi FYP gua itu isinya cuman Gubernur Jawa Barat, cuman Kang Deddy Mulyadi isinya. Gua pribadi itu sampai lupa program-program pemerintahan, program-program Pak Prabowo sebagai presiden, program pejabat-pejabat lain waktu kampanye itu apa aja, gua lupa. Ini kalau konsepnya begini, ya jelas makin jelas kenapa Kang Deddy Mulyadi makin banyak gak ada yang suka, makin banyak makin banyak dikritik, makin banyak dijauhi pejabat-pejabat besar, makin ini, makin itu. Aduh, ini nih penyebabnya yang kayak gini-gini nih Kang Deddy. Masalahnya pejabat-pejabat Indonesia itu kurang menyukai adanya kejujuran dan transparansi. Lah ini Kang Deddy Mulyadi di YouTube channel, di mana, wawancara mana, acara mana, ngebongkar anggaran APBD, ngebongkar lah pejabat-pejabat, ngebongkar ini, ngebongkar itu, sekarang ngegeruduk KPK, minta anggaran Jawa Barat diawasi supaya tidak ada yang natskal-natskal, tidak ada tikus-tikus berdasi. Iki piye tah, orang ngejauhin KPK, dia malah nyamperin. Kalau pejabat-pejabat naskal sebutannya tikus berdasi, kalau Kang Deddy Mulyadi kata gua mah kucing, nyawanya banyak. Pejabat lain kalau datengin KPK itu karena kesandung kasus. Lah ini gubernur Jawa Barat, Bapak Aing nyamperin KPK, minta ngawasin anggaran Jawa Barat. Emang agak lain, dari awal juga konsepnya udah agak lain ini gubernur gua. Coba yang di daerah lain, provinsi lain, gubernurnya ada nggak yang agak lain kayak bapak gua begini? Kata gua ini ya Kang Deddy Mulyadi, lawan-lawannya kata gua keburu AFK, tahu kagak? Keburu AFK duluan. Mau ngikutin programnya Kang Deddy, keburu gengsi. Nggak diikutin tapi programnya oke, programnya bagus. Tapi kata gue ini mah juga kalau mau lawan Kang Deddy Mulyadi ya berat. Ini kalau yang kebiasaan makan-makannya sampai perutnya gendut dari uang hasil rakyat gitu ya, apa nggak keringet dingin? Apa nggak ketar-ketir dia orang? Jangankan pejabat-pejabat yang keringet dingin, yang ketar-ketir, lah kita yang selalu nyebut dia Bapak Aing, ibarat kata kita anak-anak online-nya dia, lah kita juga ketar-ketir, keringet dingin juga ini.
Ketika pejabat-pejabat lain itu backingannya itu orang-orang tinggi, backingannya itu orang-orang kaya, orang-orang berduit gitu kan, backingannya mereka gitu. Lah, bapak gue ini gubernur Jawa Barat, backingannya Allah, mantap. Kata gue ini juga gubernur Jawa Barat, kagak takut apa-apa, nggak takut apapun. Ibarat kata mah ya mau dilaporin tinggal laporin, dikritik tinggal dikritik, dibenci tinggal dibenci. Toh gue nggak makan dari uang lu juga karena dia udah konten sendiri, hasil konten gue udah banyak. Gue fokus aja sama rakyat-rakyat gue. Ngapain gue mikirin lu orang? Tuh gubernur gue emang agak lain konsepnya. Ada tuh gue pernah nonton tuh di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, dia ngomong begitu, nggak pernah keluar negeri, nggak mau keluar negeri, ngapain? Dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Kata gue enteng bet enteng ngomongnya ya. Ketika pejabat-pejabat lain pada keluar negeri, pada mempercantik diri, dia mah kagak. Kang Deddy, saya cuma mau ngasih tahu ya, kalau hasil kerja sendiri, hasil keringat sendiri dari hasil kejujuran dan hasil kerja keras, nggak apa-apa loh Kang Deddy, sesekali menikmati hidup gitu nggak apa-apa Kang Deddy. Kalau capek istirahat ya Kang Deddy ya, istirahat Kang. Kita juga masyarakat Jawa Barat tahu kok Kang Deddy Mulyadi pasti capek ya kan, lelah kan, istirahat nggak apa-apa. Dananya walaupun dana bagi hasilnya ditunda dan dana bagi hasilnya belum dibayarkan juga 3 tahun yang lalu, kami bisa bangun jalan yang lebar-lebar. Lihat Jawa Barat. Kami bisa pasang PJU di seluruh jalan. Kami bisa menggratiskan sekolah SMA dan membangun puluhan ruang kelas, ratusan ruang kelas baru dan membangun puluhan unit sekolah baru. Kami seneng. Kenapa? Karena saya bisa efektif kemana-mana, nggak usah pakai mobil dinas, nggak usah pakai duit APBD untuk perjalanan dinas. Karena dari 1,5 miliar dipotong tinggal 100 juta setahun. Itu perjalanan dinas gubernur Jawa Barat tuh per tahun 100 juta, mungkin jauh dibandingkan dengan Dirjen Penerimaan Keuangan. Dan kami setiap hari berhadapan dengan apa? Dengan masalah, Pak. Masalah apa? Rumah roboh harus dieksekusi, dibangun hari ini. Jembatan roboh harus kami eksekusi hari ini. Dan kami hari ini sudah merambah saja, bukan yang kewajiban provinsi, yang kewajiban nasional pun kami bangun. Jalan di Kerawang karena sudah berpuluh-puluh tahun macet, padahal itu kawasan industri penghasil pajak yang tinggi bagi nasional. Kemudian jalannya tidak dibangun-bangun, jembatannya tidak dibangun. Kami hari ini bagi dua, jembatan 250 miliar dibangun oleh provinsi, jalannya 40 miliar dibangun kabupaten. Gerbang tol Karawang Barat dan Karawang Timur kami bangun. Dan kami hari ini membantu pemerintah untuk mengembalikan aset PJT 2 dalam bentuk sungai yang disewa-sewakan oleh warga, yang itu ratusan miliar. Kami berhadapan dengan siapapun untuk dikembalikan kepada negara, sungainya difungsikan. Aset BBWS yang hari ini menjadi bantaran sungai, menjadi banjir, kami bongkar, kami kasih santunan warganya, kami pindahkan. Kami lakukan itu. PTPN, hubungan antara ATR BPN dengan PTPN, izin lokasinya nggak keluar-keluar, HGU-nya puluhan tahun nggak keluar, kami bereskan. Kenapa? Kami tidak memandang pusat dan daerah, kami memandang ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kami tidak ngomong biaya. Bahkan saya menawarkan pengacaranya, saya siapin, dampingin, kami berhadapan. Setiap hari kami harus ngurusin apa? Geng motor, anak-anak yang mengalami problem lingkungan, kena ke HIV segala macam, kami selesaikan itu semua. Saya katakan, tidak semua kepala daerah ini tidak peduli sama rakyat, tidak semua kepala daerah ini brengsek. Banyak kepala daerah yang baik yang bisa melaksanakan tugas dalam keadaan posisi yang sangat sederhana. Nah, dalam kerangka ini apa sih yang menjadi problem? Problemnya yang berikutnya adalah daerah tidak membelanjakan uangnya dengan baik sesuai dengan yang diberikan. Bukan salah daerah. Saya berikan contoh. Kalau kabupaten kota belanjanya salah, tidak efisien, tidak tepat, tidak sesuai dengan kebutuhan publik, yang salah gubernur. Karena tidak bisa APBD dilaksanakan kalau tidak mendapat evaluasi gubernur. Maka gubernur punya instrumen untuk, Anda sekolah yang harus banyak belanjanya, Anda jalan yang harus banyak belanjanya, Anda adalah daerah aliran sungai banyak belanjanya, ini belanja perjalanan dinasnya kebanyakan, ini biaya seminar-seminarnya kebanyakan, ini ongkos kantornya kebanyakan, ini tunjangannya kegedean. Gubernur punya otoritas untuk itu. Apa problem selama ini? Problem selama ini adalah gubernur memeriksa anggaran kabupaten kota administratif.
evaluasinya administratif. Saya jadi bupati lama, saya baca, bukan isinya yang dibaca, administratif saja, tidak pada substansi. Maka Gubernur Jawa Barat hari ini adalah substansi. Saya pakai ketentuan 7,5% dana APBD harus untuk infrastruktur jalan, karena kebutuhan di Jawa Barat adalah jalan. Kemudian dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dibagikan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus 100% untuk jalan, dan provinsi pun untuk jalan dan kelengkapannya komitmennya sama. Untuk pendidikan harus mendapat alokasi prioritas. Setiap kelas harus ada toiletnya. Harga kelasnya harus ditingkatkan. Tahun depan Provinsi Jawa Barat berencana, karena penambangan di Jawa Barat menimbulkan bencana secara terus-menerus, ekosistemnya rusak. Saya Provinsi Jawa berencana tahun depan untuk belanja pembangunan, pasirnya harus pasir buton, bukan pasir dari Jawa Barat. Untuk apa? Membangun masa depan, bangunan yang kokoh, karena pasirnya kualitasnya makin menurun, nggak bisa lagi diandalkan. Nah, ini kemudian kalau gubernur salah dalam membelanjakan, tidak tepat dan tidak sesuai dengan sasaran, yang salah Mendagri. Kenapa? Kan evaluasi gubernur tuh di Mendagri. Mendagrinya harus detil, administratif, panggil kepala daerahnya, diuji. Anda belanja sekian, harus paparan. Selama ini saya para bupati wali kota sebelum nyusun APBD, paparan di depan gubernur. Saya pernah Majalengka, kamu belanja jalannya berapa? Cuman 120, nggak bisa, aku pengen 200. Saya sebentar Pak, ya diskusi dulu. 15 menit ketemu saya lagi, bisa Pak 175. Artinya bisa. Nah, instrumen ini harus dibangun berdasarkan apa? Bukan berdasarkan struktur kekuasaan, bukan berdasarkan struktur jabatan, tapi pendekatan emosional, di mana para gubernur nanya ke daerah, kamu masalahnya apa, di mana? Saya bisa bantu di mana? Sama juga daerah terhadap pusat. Dua-duanya membangun hubungan emosional. Kan kita ini satu keluarga. Ya kalau salah ya benerin, dijewer, kita bersedia. Ini cara membangun hubungan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah prinsip dasar Indonesia. Nah, untuk itu hari ini maka kita masuk ke fase Pak Mekeng. Saya sampaikan, Kota Banjar itu kemarin tuh udah cerita mau nangis sama saya. OPD-OPD-nya Pak sudah nggak ada kegiatan sama sekali. Kami itu kegiatannya cuma satu Pak, 20 miliar dari provinsi bangun jalan. Hanya itu. Gak ada plat, nggak ada. Nah, ini kenapa terjadi? Dan kami menyadari apa? Ya sudah efisien. Kami efisien Pak. Sudah, kalau mau ditanya efisien di Jawa Barat, efisien. Sudah nggak ada lagi mau dicari pun. Di Jawa Barat ini hari ini belanja makan minum pun hilang Pak, nggak ada. Jadi kalau nanti bertamu di Jawa Barat, jangankan di hotel Pak, datang makan siang pun udah nggak ada. Kami siapkan air putih aja. Kami berkomitmen untuk negara karena kami udah digaji. Nah, kemudian tetapi saya punya harapan. Kenapa? Setelah kami efisien, kami masih bisa membangun. Itu bisa dilihat misalnya anggaran infrastruktur jalan dulu Pak sekitar 400 kan. Sekarang jadi justru dengan dipotong 2,458 triliun, kami malah menjadi 4,1 triliun. Semuanya naik tinggi, naik, semuanya mengalami kenaikan, tetapi memang ada pos yang hilang sama sekali, tidak ada. Jadi kegiatan di provinsi, kegiatannya hanya tersentral di 5. 1 di sekolah pendidikan, 2 di kesehatan, 3 di infrastruktur jalan, 4 di infrastruktur irigasi, yang kelima di energi, PJU, dan berbagai kegiatan lainnya yang menjadi penunjang infrastruktur. Di luar itu sudah tidak ada lagi kegiatan sosialisasi, fasilitasi, nggak ada lagi, hanya menikmati gaji dan tunjangan. Itu pun kami lagi berstrategi hari ini, berstrategi. Nah, ini didorong. Nah, semua itu kemudian pada akhirnya apa harapan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di Jawa Barat terhadap kebijakan fiskal? Harapan kami adalah pemerintah ini punya penilaian, Mendagri, Kementerian Keuangan itu punya audit, dan BPK punya audit. Auditnya bagaimana? Kalau yang provinsi, kabupaten, kotanya sukses, ya harus disupport.
Dia sukses membangun, dia efisien, pembangunannya sangat baik. Angka indeks pembangunan manusianya naik, indeks kesehatannya naik, indeks ekonominya naik. Kemudian dia menjadi penunjang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jawa Barat 5,2%. Artinya ya harus disupport. Ini adalah otonomi yang sukses. Ini didorong. Kemudian mereka yang inefisien, pemborosan anggaran, koruptif, ya itu harus dievaluasi. Dengan apa? Dikasih pendampingan untuk diarahkan agar belanja ke depan jauh lebih baik. Kalau misalnya tidak lebih baik juga, diambil saja kewenangannya oleh pemerintah pusat, dikerjakan oleh pemerintah pusat. Tidak semua daerah dibikin menjadi sama. Ini problem. Kenapa? Negeri dibangun berdasarkan sistem, bukan didasarkan pada keinginan. Katanya sayembara begal KDM bikin warga brutal. Lah malah kebalik kali. Jadi Menko Yusril tak setuju sayembara begal KDM berpotensi picu aksi main hakim sendiri guys. Gak setuju katanya guys. Gak setuju. Realita gak senyaman ruang ber-AC pak. Ya kita tiap malam pulang kerja kuliah was-was parah pak. Ya bapak mah enak naik mobil ya kan aman. Ada pengawal lagi ya kan. Jadi begal zaman sekarang makin borderline ya pak. Psikopat parah. Gak cuman minta motor tapi taruhannya nyawa pak. Kita yang di jalanan butuh instant solution pak. Bukan cuman himbauan normatif yang terkesan pasrah sama keadaan. Mohon dibaca dulu pak term and conditionnya ya dari KDM ya. Sebenarnya udah sangat jelas sih, KDM sudah bilang gitu kan. Mungkin bapak khawatir warga jadi hunting begal demi duit ya, hunting begal ya, hunter gitu. Jadi Kang Deddy Mulyadi bikin rules ketat pak, yang syarat lewatnya begal itu harus ditangkap hidup-hidup ya. Jadi gak boleh lecet juga, alias gak boleh digebukin pak. Jadi aman tuh begalnya. Aneh juga sih. Ini malah bikin warga mikir 2 kali buat main hakim sendiri pak. Jadi aman, tenang pak lah. Daripada bystander effect pak, mending gotong royong kan lebih bagus itu. Zaman sekarang orang sering cuek kalau ada kejahatan, alias bystander effect ya, karena takut repot atau takut jadi korban ya. Adanya insentif ini justru menaikkan awareness dan keberanian warga buat saling jaga. Menangkap tangan penjahat itu legal kok di hukum kita, Pak. Pak Deddy ya. Nah, sama masyarakat benang Pak Deddy. Nah, jelaskeun atuh. Tah. Barudak sakola kene geus bawa samurai Pak Deddy ngarasakeun. beungeut sareng kasuipingan tah. Beungeut sareng kasuipingan. Coba. Hei, ningali beungeut tak adieu atuh. Tingali. Hei, beungeut tak tingali kalau bodoh. Iya, tingali. Woi. Nah, kita rangga. Anak TNI. Anak TNI. Dengar enggak? Anak TNI yo. Benang Pak Deddy ku driver yuk Pak Deddy. Terima kasih ya telah berpartisipasi untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan sehingga terduga pelaku bisa diserahkan ke jajaran kepolisian dan selanjutnya nanti tim saya akan berkoordinasi dengan jajaran kepolisian. Akang nggak usah khawatir, bonus sayembaranya nanti pasti kami berikan. Hatur nuhun. Kalau saya boleh menyampaikan nasihat dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat ya, sebaiknya jangan membuka sayembara seperti ini. Menurut saya sebenarnya yang kita lakukan adalah sebenarnya law enforcement, penegakan hukum. Dalam hal ini sebenarnya polisi itu berwenang untuk melakukan penangkapan, pengejaran terhadap mereka yang diduga melakukan pembegalan di jalan gitu ya. Dan masyarakat sebenarnya dapat memberikan laporan atau membantu polisi dalam menangkap begal ini. Kalau memang tidak ada polisi di situ, lalu orang membegal korban dan kemudian teriak orang kampung membantu menangkap, itu boleh saja dilakukan, tapi jangan kemudian main hakim sendiri.
Oke, itu dia teman-teman. Jadi dari sini kita sebetulnya sudah bisa menyimpulkan bagaimana Bapak Yusril Ihza Mahendra ini sebetulnya membuat statement yang oke, dia berikan itu untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kemakmuran masyarakat, untuk ketertiban dan kesejahteraannya ya masyarakat tentu dalam hal ini. Tetapi ingat, Bapak Yusril Ihza Mahendra dengan berpendapat atau berpandangan seperti itu menandakan bahwasanya beliau tidak memahami kondisi situasi yang dialami oleh masyarakat atau culture yang terjadi di tiap-tiap daerah di Indonesia. Justru Kang Deddy Mulyadi yang mendapatkan sambutan, Kang Deddy Mulyadi yang mendapatkan marhaban ya dari masyarakat. Ini menandakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu orang yang paham culture masyarakatnya, culture rakyatnya, gitu loh. Kalau Bapak Yusril tadi, ya wajar sekarang fans KDM atau bukan fans KDM dalam konteks ini banyak yang membela Kang Deddy. Kenapa? Karena masyarakat memang melihat bahwa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini merupakan satu gebrakan yang bisa membuat masyarakat tersadarkan bahwa tidak boleh main hakim sendiri gitu. Jadi keduanya ini tujuannya sama-sama. Kang Deddy bertujuan sama-sama agar tidak ada orang main hakim sendiri, dan Bapak Yusril pun begitu. Tetapi yang lebih relevan itu justru yang dilakukan oleh Kang Deddy, sementara Bapak Yusril dengan menolak, bahkan mungkin mengkritik, menginginkan agar KDM membatalkan kebijakan tersebut, ini justru kurang relevan, teman-teman. Ya. Jadi itu hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.